Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel PCPMI Kabupaten Kuningan. Hari ini adalah momen dalam acara 1 jam bersama mantan ketua umum. Tentunya masih sama tapi hari ini kita episode ke-7, berarti dengan mantan ketua umum sahabat Muhammad Rasdi. Apa kabar sahabat Aras? Alhamdulillah sehat. Jadi sahabat-sahabat semua, telah hadir mantan ketua umum PCPMI Kabupaten Kuningan pada tahun berapa ya waktu itu? 2015 2016 1 tahun pada angkatan 2015-2016 dari sahabat-sahabat. Nah, satu kebetulan juga pada waktu Aras memimpin ketua cabang, kebetulan saya pada waktu itu menjadi ketua komisariat. Just information, hanya informasi saja. Jadi kebayang tuanya saya ya. Nah, sahabat-sahabatnya kita akan berbincang 1 jam ke depan bersama beliau tentang bagaimana sih kesibukan beliau hari ini dan kegiatan beliau. Dan yang paling penting adalah sepak terjang sahabat Rasdi ini mulai diperhitungkan, karena kita ketahui semua bersama bahwa sahabat Rasdi ini menjadi ketua umum Ansor GP Ansor PC GP Ansor PC atau apa? PC GP Ansor Kabupaten Kuningan. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan tanya-tanya dan ngobrol-ngobrol bersama sahabat Rasdi. Tapi untuk informasi, nama panggilannya, nama sohibnya bukan Rasdi tapi Aras. Nah, mungkin pertanyaan pertama adalah kenapa bisa jadi Aras? Oke. Itu waktu mau kuliah, jadi istilahnya supaya lebih gampang. Jadi kalau ada istilah di Sunda itu kan AA. Jadi A-nya diambil gitu. Jadi Aras aja, jadi A sama Ras gitu. Jadi jadi Aras gitu. Jadi simpelnya gitu. Oke. Jadi mudah ya. Tapi enggak kayak Gonjes, enggak kayak Bulu, enggak kayak Obay. Itu ada sejarah panjangnya ternyata kemarin waktu di episode beliau. Mereka ada sejarahnya panjang. Ya, itulah panggilan sapaan akrabnya. Tapi kalau di desa panggilnya apa? Panggilnya Aras juga. Oh, sama Aras. Iya. Oh, dari kecil berarti ya? Enggak, dari ya pas SMA-an lah. SMA panggilannya udah Aras. Nah, sekarang itu lagi sibuk apa? Ya, sebelumnya terima kasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati sahabat ketua cabang serta sahabat-sahabat semuanya di Kabupaten Kuningan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas undangannya bisa hadir di tengah-tengah sahabat-sahabat semuanya dalam rangka diskusi virtual ini. Saya menyambut baik dan alhamdulillah saya diberi kesempatan juga oleh sahabat ketua cabang, sahabat Zikri. Pertama, untuk aktivitas hari ini ya, karena kita tahu ya semuanya ini ada wabah corona gitu, jadi semuanya kalau aktivitas saya tetap berjalan. Ada beberapa aktivitas memang kalau di organisasi, betul saya di Ansor hari ini. Terus secara aktivitas saya itu memang di LKNU, Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama, bagian untuk advokasi program tuberkulosis. Itu semenjak tahun 2018. Masih aktif sampai sekarang berarti ya? Ya, masih aktif sampai sekarang. Ya, ngurus ibu-ibu kader di tiap-tiap desa, tiap-tiap puskesmas, kemudian juga koordinasi terkait penyakit TBC di Kabupaten Kuningan. Tapi emang banyak Aras untuk TBC di Kuningan itu? Ya, cukup banyak. Ada sekitar 1.200-an. 1.200 yang positif. Yang positif penyakit TBC. Makanya ini gara-gara ada corona, isu TBC jadi agak tersingkirkan. Padahal lebih bahaya TBC ya? Ya, lebih bahaya TBC.
TBC lebih rumit pengobatannya. Pengobatannya harus 6 bulan ya. 6 sampai 9 bulan. 9 bulan untuk makan obatnya ya. Tapi ada nggak sih target-target tertentu dalam tadi pekerjaan tersebut? Enggak, kalau saya sih ngalir aja ya. Jadi istilahnya saya jalanin karena saya dari dulu senang di organisasi, kemudian juga tentunya dapat berkah juga di organisasi, bisa menjalankan program TB tetap dalam rangka ya dalam konteks kemanusiaan, terus membantu di tengah-tengah masyarakat. Kalau target apa dulu nih gitu? Target dalam LKMU-nya gitu, kan pekerjaannya itu untuk mensosialisasikan dan memberikan edukasi tentang TBC. Nah, ada targetan tertentu nggak sih? Tentu, kita punya target eliminasi TBC tahun 2030. Target eliminasi, gitu. Ya, target paling tingginya itu 2050 Indonesia bebas TBC. Gitu. Ya mudah-mudahan waktu itu tahun kemarin ada dengan Pak Presiden terkait TBC itu dipercayakan ke LKPBNU ya, LKPBNU untuk agar terus diproses sampai target kita tercapai, yaitu eliminasi TB. Karena Indonesia peringkat ketiga di dunia penyakit TB. Ya, saya kebetulan megang di 2 kabupaten, di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Iya. Regional berarti ya hitungannya ya? Enggak, kalau istilahnya namanya SSR. Sub-recipient. Jadi di bawah region. Bawah regional. Berarti untuk koordinasinya langsung ke PBNU, langsung ke LKPBNU. Ya, saya punya region Jabar. Ya, di atasnya kita LKPBNU. Saya ya, di atasnya kita dikelola langsung dari LKPBNU langsung ke saya paling bawah, berarti SSR, istilah koordinator kabupaten. Contoh-contoh kegiatannya seperti apa sih untuk LKMU sendiri di Kuningan? Ya, pertama ini ya kita membentuk kaderisasi ya, kalau di PMI PKD gitu lah istilahnya gitu. Mapabal. Iya, Mapaba PKD. Kemudian setelah itu ibu-ibu kader itu disebar untuk membantu puskesmas, dalam hal ini pemerintah. Jadi kita prinsipnya membantu pemerintah, membantu puskesmas untuk mencari suspek gitu, atau istilahnya terduga TB. Karena yang terduga ini banyak gitu, lewat screening, lewat investigasi kontak dan lain-lain. Akhirnya di situ terang benderang dapat suspek, kemudian cek dahak, kemudian keluar hasilnya negatif atau positif. Itu proses kegiatan ibu kader, kerjaan lah ya, seperti itu kurang lebih ya. Iya. Nah, kalau untuk ini nih, kita ketahui bahwa sahabat Aras ini aktif sekali di kegiatan sosial, kegiatan keorganisasian. Nah, awal mulanya kan di PMI kan? Iya. Nah, awal mula di PMI, pasca PMI, kenapa memilih Ansor? Padahal kan banyak sekali organisasi-organisasi selain Ansor gitu. Kenapa milihnya Ansor? Iya, memang secara hubungan di NU ya, karena secara ajaran, secara amalan juga tentunya PMI juga Nahdlatul Ulama dilahirkan dari rahim NU. Yeah. Maka sudah kewajibannya pasca PMI ya harus Ansor. Itu sudah rumus yang nggak bisa ini. Maka kalau sudah purna di PMI maka ya harus berkhidmat di Ansor. Di Ansor, di pemuda jadi mahasiswa, pemuda, kemudian nanti di NU misalkan seperti itu. Berarti masuk Ansor itu pada tahun berapa ya? Saya masuk Ansor itu sebetulnya semenjak 2016. Berarti waktu itu masih ketua cabang PMI. Bisa ikut anggota lah ya. Ya, sudah masuk, istilahnya beberapa kegiatan juga ikut gitu. Akhirnya ya 2016 sampai hari ini terpilih menjadi ketua sama-sama. Nah, sebetulnya tujuannya apa sih pegang ketua di Ansor itu?
Iya, ya sebetulnya kalau soal hikmah itu tentunya kita hikmah ya di organisasi gitu kan. Hikmah di organisasi, kemudian tujuannya bukan untuk memperbaiki ansornya, bukan, tapi justru ini harus diingat, tujuannya adalah kita ingin memperbaiki diri kita di ansor. Sama di PMI juga, bukan ingin memperbaiki PMI atau bukan ingin supaya PMI lebih maju dan lain-lain. PMI itu sudah maju, sudah besar, sudah sangat keren. Tanpa kehadiran kita juga pasti lebih besar ya. Tapi niatan kita itu yang harus dirubah. Kita ingin memperbaiki diri kita di PMI ataupun di ansor. Gitu. Kadang orang berpikirnya kebalik. Wah, saya pengen aktif di PMI supaya PMI-nya lebih maju, lebih aktif, lebih bergairah. Salah itu menurut saya pribadi. Justru kita yang butuh PMI, kita yang butuh ansor untuk memperbaiki diri kita di dalam PMI atau di dalam ansor. Iya. Gitu. Nah, ada nggak sih capaian pribadi untuk di ansor, nanti saya ingin ini untuk capaian sekarang? Iya, tentunya saya punya konsep yang jadi cita-cita saya di organisasi ansor khususnya. Ansor Kuningan ini kan dalam sejarahnya seperti misalkan belum melakukan tingkatan lanjut terkait kaderisasi. Nah, dalam kepemimpinan saya tentunya saya ingin sekali nanti mewujudkan itu. Seperti misalkan baru ada PKD Ansor, nanti saya ingin membuat PKL Ansor di Kuningan. Karena kan belum ada sejarahnya. Seperti misalkan Diklat Sar Banser, nanti saya ingin ada Susbalan Banser. Gitu. Jadi itu cita-cita kaderisasi. Tapi juga yang paling penting adalah bagaimana ansor ini betul-betul bisa dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Karena ya secara harfiah juga kan artinya penolong gitu ya. Kemudian secara organisasi kita tetap menjaga tradisi lama yang baik, tapi juga mengambil tradisi baru yang lebih baik. Artinya tetap amalia-amalia NU ansor harus kita tetap jaga, tetap dilestarikan, tapi juga hal-hal yang kemudian menjadi metode baru, budaya baru yang lebih istilahnya modern, yang lebih baik, tentu harus kita juga laksanakan. Betul. Agar ada keseimbangan. Saya sepakat 100% tentang bagaimana kita harus berkhidmat dimanapun organisasinya yang berlandaskan Islam Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Artinya dalam bingkai NU, keluarga besar NU. Nah, sahabat-sahabati, kita tahu sekali bahwa sahabat Aras ini adalah salah satu kader terbaik PMI Kuningan. Enggak juga. Yang aktif di PB PMI. Karena dia adalah orang pertama di Kuningan yang aktif di PB PMI. Bagaimana rasanya menjadi orang pertama PMI yang aktif di PB? Saya sebetulnya dari 2013 waktu saya itu di komisariat dulu, anggota komisariat Unipu, PMI Unipu. Saya pernah punya cita-cita gitu. Karena biro saya waktu itu sangat nggak terbendung untuk aktif di PMI, karena bagi saya PMI adalah segalanya. Bagi saya istilahnya PMI itu ya rumah kedua saya waktu itu. Saya ingin punya cita-cita, saya tidak ingin hanya sampai di cabang waktu itu, tapi saya ingin cita-cita pengen aktif jadi pengurus besar waktu itu 2013. Ternyata memang proses berlanjut. 2017 pasca demisioner ketua cabang, ada momen kongres, kemudian juga senior saya juga mengarahkan, senior saya juga mensupport untuk aktif di PB ya, alhamdulillah. Dan soal rasanya gimana ya, saya kira bagi pribadi ya bangga sekali menurut saya. Tapi juga ya dalam konteks berorganisasi ya memang harus diwujudkan hal seperti itu. Kita harus mencetak sejarah hal-hal yang positif, yang baik. Nah, sebetulnya rasanya gimana sih perbandingan antara ketika kita aktif di PMI ranah lokal, artinya cabang atau komisariat, dengan kehidupan di PB? Seperti bagaimana sih kehidupan di PB itu? Ya, sebetulnya secara keorganisasian sama ya, karena hanya situasi dan cakupannya saja. Secara geografis, secara demografis lebih luas,
jangkauannya, cara berpikir, cara pandang juga kita lebih memikirkan banyak hal dan lain-lain. Juga kalau di lokal saya kira ya lokusnya lokus lokal gitu. Misalkan ngomongin soal aktivitas organisasi, sosial ataupun misalkan kemahasiswaan, ya kita lebih terkonsentrasi di area lokal gitu. Itu untuk gerakannya hampir mirip-mirip lah ya, hanya berbeda apa lokusnya aja. Iya, secara kewilayahan saja sebetulnya beda. Kalau secara konteks keseharian aktivitas saya kira sama sih. Sama lah ya. Iya. Luar biasa sekali, senior saya dari Kuningan ini sudah bisa aktif di PB PMI. Nah, prosesnya untuk jadi masuk PB PMI itu gimana sih? Apakah kita harus kenal dulu dengan ketumnya? Apakah kita mendaftarkan diri atau seperti apa untuk proses ingin jadi pengurus PB? Ya saya kira itu proses organisasi kan ada istilah kita harus berjejaring ya, harus punya link yang bagus, yang luas gitu. Dan tentunya yang paling utama adalah soal kapasitas. Saya kira bahwa tidak melulu hanya soal kemudian jejaring, link gitu, tapi juga tentunya kapasitas juga di ini. Kalau proses apa istilahnya, proses administrasi dan lainnya ya saya kira nanti juga mungkin sahabat Jigo juga akan mengalami seperti itu. Ya. Berarti yang paling sentral dalam proses ber-PMI pada saat kongres berarti? Saya kira ukuran sentral itu bukan penyebab dari kongres ya. Saya kira ukuran proses ber-PMI itu ya dari mulai kita awal dididik oleh sahabat-sahabat yang lain, oleh pengurus yang lebih dulu, atau istilahnya kalau di budaya di PMI adalah istilahnya senior gitu. Saya kira proses yang paling sentral adalah ya pada proses saat melakukan proses pendidikan di PMI. Proses istilahnya kalau saya dulu mengenalnya kawah sandal di muka, digembleng di PMI, di kader, kemudian kita diarahkan, dan itu saya kira proses yang paling sentral itu. Saya kira kalau kongres itu hanya soal momentum tahunan saja. Saya kira hanya momentum tahunan untuk memilih ketua umum. Saya kira itu saja. Gitu. Tapi bagaimana kabarnya kongres hari ini? Ya kita masih PSBB sama. Sedikit intermezzo sama sahabat, kongres diundurkan sampai waktu belum ditentukan ya? Iya. Iya, sangat disayangkan sekali sahabat. Padahal momen itu momen yang sangat dinanti-nanti dan dirindu-rindukan pada saat karena momen kongres itu bertemunya seluruh kader ya, seluruh kader satu Indonesia. Utusan dari tiap-tiap cabang. Keren lah. Nah, ada targetan nggak di PB ini? Apa nih target apa? Target ya tentu saja ketika kita masuk ke PB kan nggak mungkin hanya numpang nama aja. Ada nggak target? Oh iya, kalau target saya tentunya karena saya lahir dan juga produk dari kader Kuningan, tentunya saya berharap target saya tentunya ada generasi kader-kader yang lain juga untuk punya giroh untuk aktif di PB PMI. Supaya kita bisa menjaga proses kaderisasi gitu. Silakan nanti siapapun orangnya, saya kira baik itu pengurus cabang ataupun demisioner harus punya cita-cita untuk aktif menjadi PB PMI. Saya kira gitu target saya. Mudah-mudahan ada lah nanti penerus selanjutnya. Penerus ya. Iya. Ya, saya juga sebenarnya pengen sih masuk PB. Tapi kalau dilihat-lihat saya cocok gak masuk ke PB? Ya cocok. Candanya nggak lucu. Nah, sahabat-sahabati, pada tahun 2016, 2017 saya waktu masih jadi ketua komisariat dan sahabat Aras ini menjadi ketua cabang. Beberapa kali pada waktu itu sahabat Agus yang sekarang menjadi ketum PB PMI, Agus Herlambang, ini
mengunjungi sekre PCPMI Kabupaten Kuningan dan menjalin komunikasi dengan sahabat Aras ini. Nah, kita akan mempertanyakan bagaimana sih sebetulnya hubungan sahabat Aras dengan Ketum PB. Iya. Hubungan saya secara komunikasi sangat baik ya. Ceritanya dulu memang saya dipinta untuk bantu waktu mau ada kongres, dan waktu itu saya masih ingat bahwa kongres 2017 itu kan sebelum puasa 5 hari kalau nggak salah. Hari kemarin itu tanggal berapa? 17 Mei ya. Nah kemarin itu 3 tahunnya kongres PMI di Palu 2017, tanggal 16 Mei itu. Iya. Nah pas ketika ketua umum kita Mas Agus ini jadi ketua PB, dan lebarannya itu pertama kali datang ke rumah saya, silaturahim ke rumah saya di Ciawi Gebang. Jadi itu pertemuan pertama kali dengan sahabat. Maksudnya lebaran Idul Fitri pasca kongres itu Mas Agus ke rumah saya. Iya. Silaturahim ke rumah saya pas H+1 lebaran Idul Fitri. Setelah dari rumah saya baru keliling ke beberapa tempat di Kuningan, pesantren, ke tempat ziarah. Awal pertemuannya kayak gimana sih, kok bisa kenal sama Mas Agus itu? Ya, dulu saya kenalnya itu pertama dikenalkan sama senior saya, Pak Obay. Oh, Pak Obay. Ya, terus kebetulan saya ada momen PKN, pelatihan kaderisasi nasional. Itu kebetulan saya bareng satu angkatan sama Mas Agus. Satu angkatan PKN, angkatan 4 waktu ketua umumnya Amin bin Ma'ruf. Gitu. Saya angkatan 4 PKN bareng sama Mas Agus, sama Saman yang kaderisasi PB, beberapa orang lah bareng, sama Sarwin bagian akreditasi, bagian aparatur, ketua aparatur PB dan lain-lain. Saya satu angkatan PKN sama Mas Agus. Sama Mas Agus ya. Jadi berlanjutlah komunikasi. Iya, dekat dan lain-lain ya, sampai sekarang dekat secara komunikasi. Ada terah Kuningannya juga ya? Ya, betul, karena bapaknya beliau juga asli orang Kuningan, orang Kecamatan Subang. Oh, bapaknya yang dari Subang. Bapaknya Kecamatan Subang. Kalau ibunya dari ibunya Indramayu. Mas Agus ini kan dulu juga MTS dan ahli juga kan di Kuningan. Iya. Dilanjut. Tadi adalah momen perkenalan dengan Mas Agus. Nah, proses Mas Agus menjadi ketua umum atau proses pencalonan sahabat Aras ini diajak nggak untuk menjadi tim sukses pada waktu itu? Iya, saya salah satunya dari jadi tim sukses dari awal. Jadi pas Mas Agus mau mencalonkan, report lah, laporan ke, minta izin dan minta dukungan sama Pak Aras itu. Iya. Saya selain itu juga saya diajak untuk bantu-bantu jadi tim sukses dari awal. Waktu itu dari awal banget, dari awal persiapan ya. Oh, jadi rekomendasi pertama dari Kuningan mungkin ya? Ya enggak juga. Kalau itu dari cabangnya asal ya, dari Jombang itu. Oh iya. Cuma dari Jawa Barat yang pertama ya Kuningan. Jawa Barat. Untuk Jawa Barat dari Kuningan pertama. Terakhir komunikasi dengan Mas Agus kapan? Ya setiap malam juga kita komunikasi bareng di grup bareng. Oh, ada komunikasi di grup. Iya, kita punya, ya ini agak rahasia ya. Saya punya grup khusus beberapa orang sama ketum. Sampai pagi dan juga kita komunikasi biasa. Gimana kabarnya sekarang, Mas Agus? Ya sama, di rumah saja. Di Indramayu apa di? Enggak, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Keren ya kalau jadi ketum PB. Nah, itulah sepak terjang soal PBPMI, soal Mas Agus. Tapi kan waktu perjalanan 2018 kenapa mau mencalonkan jadi PKC padahal kan udah di PB. Dulu kan sempat ada mencalonkan dan di ketua PKC. Kenapa mencalonkan padahal kan udah di PB? Iya, betul. Ya waktu itu saya lihatnya bahwa tentunya ingin adanya apa ya istilahnya, Kuningan ini kan secara sejarah bisa disebut
ya masih dalam proses, belum seperti cabang-cabang yang lain yang sudah lebih dulu secara lahir ya, secara usia. Saya ingin menunjukkan bahwa di Jawa Barat supaya PC PMI Kuningan ini nggak dipandang sebelah mata, walaupun masih muda secara usia PMI Kuningan, tapi juga berani dan mampu untuk istilahnya kompetisi di tingkat PKC atau tingkat Jawa Barat. Makanya waktu itu saya nunjukin ke sahabat-sahabat saya bahwa saya siap untuk nyalon PKC, ya, walaupun yang hampir menang. Ya namanya juga ya minimal paribasa kecil-kecil kuda Kuningan terbukti lah ya. Iya. Walaupun kecil tapi nyeret lah. Itu Beda 2 suara. ya. Ya ukuran kota kecil lah kuda kuning kota Kuningan ini bisa selisihnya 2 ini sangat luar biasa. Dan paling tidak saya sudah memulai, saya kira sudah memulai untuk mencetak sejarah, memerankan sejarah, berani istilahnya membuka hal yang baru misalkan di Kuningan gitu. Berani istilahnya pernah membuka ruang untuk nyalon PKC, dan saya kira ini harus ada yang meneruskan. Itu adalah bagian dari Barangkali sejarah. mungkin periode besok juga dari Kuningan harus ada lagi yang nyalon PKC. Wah, sahabat Didi. Sahabat Didi Ya, sama siapapun. Saya kira harus ada. Harus ada. Karena ya kalau bukan kita ya siapa lagi ya? Iya. Yang membesarkan Kuningan di ranah PKC-nya. Tapi minimal ada perwakilan lah ya kita di PKC ya, ada sahabat Diding juga. Saya kira harus. Ya ada. Diding masuk di biro PKC bagian keagamaan. Kita dukung lah agar Diding ini mempunyai niat untuk maju di PKC. Tenang, untuk rekomendasi kita rekomendasi sama. Itu gimana kecocokannya? Maju, jangan sampai sejarah keberanian PMI Kuningan itu terhenti pada zaman Aras. Jadi keberanian PMI Kuningan harus terus estafet ke kepengurusan selanjutnya. Harus ada gebrakan-gebrakan. Mungkin begitu ya? Ya betul. Saya percayalah ke sahabat Jikri ini mampu bisa melakukan itu. Semoga. Saya tidak bisa melakukannya hanya dengan tangan saya sendiri ya, harus dibantu dengan sahabat-sahabat lain dan dibantu juga oleh senior tentunya untuk membuat PMI Kuningan ini besar di Kuningan ataupun di tanah nasional, sahabat. Itulah berbicara soal sepak terjang sahabat Aras lah. Nah, kita ingin kembali mengulas sejarah-sejarah yang mungkin belum sahabat-sahabat kenal, belum sahabat-sahabat tahu tentang bagaimana sih sebetulnya kehidupan Aras di PMI, kenapa bisa sampai sewah mencetak sejarah sampai nasional, perwakilan Kuningan pertama. Nah, bagaimana pertama kali Aras ini mengenal PMI? Oh, ya. Nah ini yang saya tunggu-tunggu ini, saya juga pengen cerita sedikit karena pertama kali saya waktu itu kenal PMI pas sebelum ospek ya, Sebelum ospek di Universitas Kuningan di Unito. 2000 berapa tuh? 2010, 11. Awal 2011 pas mau masuk gitu. Oh, iya. Ya, nggak tahu akhir 2010 ya, pokoknya awal kayaknya, awal 2011. Saya dikenalkan dan saya ikut Mapaba, berproses, saya karena itu terlalu cepat itu. Oh, iya. Dikenalkannya sama siapa dulu tokoh-tokohnya? Oh iya. Dulu saya pertama kali dikenalkan itu oleh Cahyana atau sebutnya Ua. Sahabat Ua. Salam. Dari Fkom. Ya. Pertama kali ya. Kemudian kenal juga dengan sahabat Marna waktu itu pertama kali banget. Nah kemudian setelah itu saya dimapabakan pada waktu itu oleh sahabat Didin atau sahabat Gonggong waktu itu ketua komisariat. Nah setelah pasca mapaba itu saya mulai dididik, diarahkan untuk rajin baca buku, rajin diskusi, rajin retorika, karena cuma 3 itu aja yang saya dulu difokuskan. Buku, diskusi, retorika, buku, diskusi. Nah, yang paling banyak awal-awal ya, yang paling banyak mempengaruhi untuk supaya rajin retorika, rajin baca buku, rajin diskusi itu awal-awalnya ya oleh
senior Didin ini. Didin Gonggong. Gitu, diarahkan supaya sampai diatur ritme belajar retorika itu saya ingat betul itu. Baca buku itu kan karena saya juga sama waktu itu nggak suka baca buku dan lain, sampai diatur per hari 30 menit dalam seminggu. Nanti minggu kedua meningkat jadi 1 jam, pokoknya paksakan mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya paksakan dalam 24 jam itu paksakan 1 jam baca buku atau setengah jam waktu itu minggu pertama. Terus berbulan-bulan terus diproses, didampingi oleh senior-senior, oleh senior Kopri juga mendampingi saya, zamannya Teh Nindi, Tika, Nopi, Puput dan lainnya itu juga saya merasakan betul, merasa istilahnya ya waktu itu pertama kali saya masuk PMI merasa diasuh ya gitu, diasuh tiap malam tuh di SMS gitu, udah baca buku belum? Iya, itu model dulu kayak gitu kaderisasi, pola pendekatannya. Iya. Gitu. Sampai emosional lah ya. Iya, kedekatan emosional dan lain-lain itu dibentuk dan dibangun gitu oleh pengurus rayonnya waktu itu ya. Waktu itu pengurus rayonnya sahabat siapa? Waktu itu ketua rayonnya itu Ayes. Sahabat Ayes. Iya, dari biologi waktu dulu itu. Dari biologi. Cuman karena beliau nyantri, jadi waktunya dibelah 2 gitu, di pesantren sama di PMI. Makanya yang stay di Sekrat itu dulu itu ya ada sahabat Didin Gonggong, kan ada. Itu sekretnya waktu di mana? Sahabat Jaki waktu di Sidapurna? Jalan Baru. Oh, Jalan Baru. Ya, Jalan Baru Cijoho yang di bukit itu di atas. Iya. Gitu. Itu pada masa waktu ketua cabangnya Pak Obay. Pak Obay. Iya. Udah lama juga ya, berarti 2010. 2011 ya. Itu yang paling ya saya rasakan itu betul bahwa asuhan dari senior inilah yang membentuk saya menjadi seperti ini gitu, digembleng, dikader, diarahkan, dididik, dan itu saya merasakan betul. Nah kemudian berproses setelah 1 tahunan itu mulai dididik secara intelektualnya, secara pemikiran, dan itu oleh sahabat Jaki. Tapi kalau saya tanya begini, satu orang yang paling berjasa di PMI siapa? Saya kira yang membimbing Aras gitu ya. Saya kira nggak bisa satu orang. Kalau saya ya itu, karena dulu saya bukan saya merasa paling ini ya, enggak. Saya merasa waktu itu dulu itu oleh beberapa orang itu memang betul-betul diasuh gitu. Jadi banyak orang yang memperhatikan gitu ya. Iya. Tentunya ya nggak bisa kalau satu orang. Dua nama. 3 gitu. Siapa 3 nama? Yaitu Pak Obay, Didin Gonggong, sama Jaki. Itu dan perannya beda-beda. Saya akui. Coba saya tebak. Jaki di literasi, Obay di gerakan, dan Gonggong di kaderisasi. Ya, kira-kira gitulah. Ya kalau Didin Gonggong itu saya juga baru sadar mungkin pas ketika saya beranjak agak lebih jauh di komisariat ataupun di cabang. Ya ternyata mendidiknya tadi, yang tadinya saya tidak suka A menjadi suka. Yang tadinya malas baca buku menjadi baca buku. Yang tadinya tidak bisa retorika, belajar retorika. Yang tadinya tidak suka diskusi menjadi suka debat gitu. Yang tadinya tidak suka filsafat jadi suka filsafat. Nah, itu kan proses penggemblengan di situ, saya kira 3 orang itu berperan. Sebetulnya kalau waktu saya awal-awal di PMI, interaksi komunikasi saya dengan Pak Obay nggak terlalu intens sebetulnya. Karena dulu itu istilahnya anak baru di PMI sama ketua cabang itu wah jauh lah. Itu istilahnya apa ya? Jadi sangat menghormati, sangat takjim ya. Sangat takjim gitu. Jadi secara pergaulan setelah itu jauh, nggak dekat, nggak berbaur lah istilahnya gitu. Paling saya berbaurnya dengan anggota-anggota biasa, dengan ketua komisariat paling itu. Kalau cabang-cabang itu dulu saya nggak terlalu interaksi banget, terutama sama Pak Obay. Tapi eksklusif lah ya. Enggak juga, tapi ketika diperhatikan ya
belajar manajemen organisasi itu ya dari Pak Obar. Itu saya ya belajar manajemen organisasi itu dari Pak Obar. Belajar istilahnya diasah intelektual, senang baca buku filsafat, senang baca buku yang kiri-kiri gitu kan, itu ya dari sahabat Jaki. Tapi soal diajar untuk attitude, sikap, kemudian merubah yang tadinya dari malas menjadi rajin, yang tadinya nggak bisa baca buku menjadi mau baca buku, yaitu Didin Gonggong gitu. Bisa menyulap ya. Iya. Nah, tapi tadi soal baca buku banyak sih disinggung. Buku pertama apa yang dibaca di PMI? Masih ingat nggak? Waktu di PMI ini, Ras, kamu baca buku ini. Itu buku pertamanya apa tuh? Oh, bentar saya ingat-ingat dulu ya. Pertama kali saya baca buku pas di PMI itu, kalau nggak salah, waktu itu tuh analisis wacana. Analisis wacana. Iya. Dan gerakan. Enggak, analisis wacana. Yang sampulnya hitam putih. Iya, yang gambar iya. orang ditutupi koran. Iya. Itu siapa tuh yang nyaranin pertama kali baca buku itu? Saya agak lupa ya. Ada kemungkinan bisa Didin, bisa Jaki. Sampai itu. Itu momen-momen waktu sejarah PMI masuk ya, sejarah masuk ya, PMI. Baru itu ceritanya baru pertama kali ya, maksudnya Nah, baru masuk. Ketika pas menjalankan roda organisasi tentu saja banyak tantangan ya. Iya. Nah, terbayang nggak sih mau menjadi salah satu orang yang akan aktif di PMI waktu itu? Enggak pernah. Saya enggak. Atau minimal jadi ketua cabang gitu lah. Minimal jadi ketua cabang. Enggak juga gitu. Enggak terpikir waktu itu. Karena saya ketika proses yang tadinya kuliah pulang, kemudian digeser menjadi kuliah PMI kuliah, itu saya nyaman banget untuk bagaimana nyaman untuk bagaimana terus berproses di PMI tapi dalam sisi intelektual waktu itu ya itu, karena saya sampai di program misalkan setiap bulan wajib beli buku minimal 5 buku tiap bulan. Itu di program itu per bulan ya. Itu sama saya ngikuti senior juga gitu loh, karena budaya seperti itu tuh dididik waktu itu. Tiap bulan itu kalau punya uang dari sisa jajan dikumpulin buat beli buku, mau 1 mau 2 per bulan terus. Akhirnya ya budaya seperti itu saya alamin. Itu makanya alhamdulillah saya bukunya banyak di rumah. Tapi ya enggak akan saya. Tapi ini syaratnya untuk hadir di sini harus bawa buku 1 loh. Jadi saya dulu ikut istilahnya senang banget gitu. Tapi setelah ada rasa saya nih harus jadi ketua umum PMI, itu pas muncul pas di mana tuh, momen-momen mana? Apakah jadi ketua komisariat, apakah demisiono, apa masih di rayon saya pengen jadi ketua umum cabang? Waktu itu prosesnya waktu di ketua komisariat ya. Ketua komisariat tahun 2014-2014an. Ya waktu itu saya berpikirnya wah ini saya udah jadi ketua komisariat, kemudian saya lihat kanan kiri sahabat-sahabat pengurus saya, ini siapa yang mau jadi ketua cabang gitu. Di lintas kampus juga belum ada nih gitu. Waktu itu ada langsung muncul lah. Muncul niat. Itu istilahnya ekspektasi untuk kenapa nggak dijadikan saja untuk menjadi ketua cabang gitu. Sampai akhirnya terwujud. Ya. Dengan sahabat AF, ternyata dengan sahabat AF ini 11-12 ini tidak bisa terpisahkan, sampai di asar pun tetap ikut ya sahabat-sahabat. Nah, tentu saja pas jadi ketua cabang ini ada ciri khas, kan tetap saja ada Obay dengan kaderisasinya pada episode kemarin, ada Gonjes dengan aksi-aksinya, lalu Jaki dengan gerakan literasinya pada waktu kepengurusan. Nah, pada waktu zaman Aras tuh terkenalnya dengan dominan gerakannya apa? Apakah literasi, apakah aksi atau apa tuh? Kalau saya sih yang saya rasakan ya secara kegiatan atau gerakan apa, saya kira saya
bukan bukan merasa paling baik sih, enggak juga gitu loh. Cuman pada waktu saya kebetulan memang ya saya kaderisasi ya jalan, kemudian gerakan jalanan juga jalan, balance lah. iya karena mungkin Jikril juga ngalami ya waktu itu. Kemudian gerakan literasi juga diskusi selalu saya tekankan setiap seminggu sekali. Saya kira jalan itu akibat dari ya tadi pengalaman saya waktu saya di awal-awal rayon itu. Saya harus menyeimbangkan tiga ini harus jalan. Maksudnya ya tiga itu ya gerakan jalanan, aksi-aksi, kemudian diskusi, ngisi nutrisi pikiran kita, otak kita, kemudian juga kegiatan yang positif juga harus kita isi. Karena waktu itu juga saya di kaderisasi saja. Waktu itu saya di cabang yang 2012 itu PKD, mampu kan? melaksanakan PKD waktu itu. Walaupun waktu itu mungkin bagi PMI yang lain biasa saja PKD kalau untuk hari ini. Tapi waktu itu memang agak sulit sebetulnya. Sulit untuk Kuningan. Iya, karena PKD waktu itu juga hanya terjadi pada waktu zaman Pak Obay 2011. Dan setelah itu nggak ada lagi baru saya melanjutkan lagi untuk PKD dan ada tambahan juga untuk bikin seperti sekolah pendidikan politik itu kan saya laksanakan waktu itu. Kemudian kaderisasi ya seperti Mapapa gitu umum ya saya kira ditekankan untuk di komisariat gitu. Yang saya rasakan itu pada waktu itu sangat kental juga gerakan-gerakan advokasi pada waktu itu. Saya masih ingat advokasi kepada masyarakat yang termarginalkan. Oh iya. Iya, itu sangat masif juga pada waktu kepengurusan ARAS, sahabat-sahabat. Nah, ada pertanyaan katanya, kata operator ada pertanyaan dari Instagram. Bagaimana pertanyaannya? Langsung sampaikan, sahabat moderator, operator. Pertanyaan dari Abil Fadilah. Sahabat Abil. Bagaimana cara menumbuhkan kembali militansi kader PMII dan menjadikan PMII kembali progresif setelah sekian lama banyak kader yang tidak lagi berdiskusi juga berkumpul bersama? Nah, sebetulnya sangat relate sekali dengan kejadian sekarang karena pandemik. Sulit mengadakan kaderisasi, Mapaba sulit, PKD sulit. Bagaimana tuh ketika banyak kader-kader yang kurang militan dan tadi banyak yang kabur ya, seleksi alam. Gimana tuh tanggapannya? Ya kalau menurut saya di situasi COVID-19 ini kita pengurus ya, terutama dari tingkatan atas cabang sampai ke rayon, tentunya harus lebih, tetap kita harus dituntut untuk bertanggung jawab kan terhadap anggota, terhadap kader karena kita pengurus gitu. Tetap kita harus memaksakan diri untuk lebih kreatif dan inovatif. Walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, saya kira banyak hal yang bisa kita manfaatkan. Misalkan seperti inilah, diskusi daring misalkan, kemudian bikin pelajar-pelajar tentang catatan-catatan tentang kepemian misalkan seperti itu untuk menjaga stabilitas emosi sahabat-sahabat gitu. Kemudian secara ya ukuran militansi itu kan dengan situasi seperti ini kan cukup dibuktikan dengan kemudian mereka bisa dipantau untuk sering baca buku di rumah, kemudian retorika. Ini untuk sahabat-sahabat yang baru ya, yang baru masuk PMII maksud saya. Untuk supaya dijaga tiga hal itu. Baca buku harus dipantau oleh pengurus rayonnya misalkan atau pengurus komisariatnya. Kemudian bikinlah diskusi online misalkan oleh pengurus rayon atau pengurus cabang. Kemudian diskusi misalkan atau ngeadvokasi lingkungannya misalkan untuk menjadi pendataan di sini di pusat di PC-nya misalkan pendataan entah masyarakat, advokasi tentang efek COVID-19 dan lain-lain. Saya kira banyak cara saya kira ya untuk konteks hari ini untuk menjaga stabilitas militansi kader. Ya kalau masih nggak mempan juga ya simpel saya kira. Saya suruh bahas lagi tujuan PMI gitu. Benar. Terbentuknya pribadi Itu aja pegangan kita. Iya. Ya kalau mau dibedah ya tinggal oleh ketua cabang aja dibedah. Apa sih artinya pribadi muslim? Cakap, bertanggung jawab, berbudi itu kan mana-mananya itu banyak sekali. Saya kira itu. Ya, itu sahabat Abil. Jawabannya saya kira semoga sahabat Abil ini puas
Dan jangan lupa sahabat Abil mampir ke Sekre PMI yang baru di sini. Oh, belum mampir? Harus mampir ya. Waduh. Nah, kita tadi kan udah berbincang-bincang panjang ya tadi soal dari Ansor ke PBPMI ke Agus ke PKC lama Buana. Tapi saya juga penasaran sebetulnya karir di Kabupaten Kuningan juga kan sebetulnya harus dipikirkan juga. Nama Aras juga sudah mulai diperhitungkan nih oleh elit global elit. Enggak juga. Ada nggak sih capaian-capaian yang ingin diraih di tataran Kabupaten Kuningan dalam karir gitu? Tentunya setiap orang pasti ada ya. Gitu. Ada ya cita-cita yang paling tinggi untuk Kuningan. Ya, saya harus nyalon bupati nanti dari PMI. Seru, Mas. Itu kan bercandanya di PMI kan kayak gitu. Untuk mewujudkan tapi minimal Dewan besok lah ya. Ya belum tentu juga. Belum kayaknya, belum terpikir sampai ke arah sana ya. Belum terpikir. Ya, belum terpikir karena ya saya masih pengalaman saya masih kurang, wawasan saya masih perlu banyak digali, ditambah dan lain-lain. Saya masih terus belajar ke senior saya, belajar di organisasi, memperkuat apa namanya istilahnya ya. Jaring. Enggak, ya itu juga perlu saya kira. Tentunya memperkuat untuk kita terus belajar di organisasi. Gitu karena sampai hari ini saya kira belum ada apa-apanya, saya kira sangat kurang. Ya. Untuk di Ansor itu berapa tahun ya? Ansor itu kepengurusan Secara periode itu 4 tahun. 4 tahun berarti sampai 2024. Iya. 2024 2025 2024 ya. Iya. Lumayan panjang juga ya sahabat. Dari 4 tahun tersebut nanti closingnya mau seperti apa Ansor itu dalam kepemimpinan Aras itu? Ansor itu mau dalam sudut pandang masyarakat tuh pengen jadi seperti apa? Oh iya. Harapan saya nanti pas misalkan ini ceritanya di akhir ya. Di akhir. Misalkan ini di akhir gitu. Ini harapan saya Ansor ini menjadi organisasi yang bermanfaat Jelas. untuk masyarakat, kemudian juga organisasi yang maju, modern secara organisasi, kemudian juga secara program, kaderisasi, kemudian tentunya prinsip paling utamanya adalah ya menjaga NKRI, menjaga kiai, kemudian menjaga ukhuwah itu baik dengan masyarakat, baik dengan menjaga keseimbangan di kehidupan masyarakat gitu. Dan juga ya tentunya mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kalau secara konteks globalnya gitu. Kalau secara sederhananya ya saya menginginkan Ansor ini masyarakat tahu gitu, Ansor itu apa. Kemudian kalau tidak masuk Ansor dan tidak masuk Banser itu masyarakat merasa malu gitu. Karena ya kita punya apa istilahnya patokan bahwa ketika aktif di organisasi NU ataupun kita punya niatan menjaga negara itu juga sudah sebagian dari iman gitu. Atau kemudian misalkan target yang secara normatif organisasinya ya Ansor ingin ada di setiap ranting misalkan atau sampai di anak ranting itu ada pengurus Ansor. Kemudian kaderisasinya jalan, bansernya terdidik gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tentu saja harus ada program. Tentu saja harus ada usaha untuk mencapai itu. Sampai hari ini ketika sudah diputuskan menjadi ketua itu sudah terplanning atau belum? Terplanning untuk apa? Untuk mencapai tujuan tersebut. Oh ya, sudah. Saya semenjak niat untuk nyalon menjadi ketua Ansor itu sudah saya tulis gitu ya. Planning, kemudian plan ABCD-nya, strateginya, caranya mencapainya, kemudian target-targetnya, target misalkan periode tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, kemudian target di Ansornya apa, di cabangnya apa, di PAC-nya apa, atau di
bansernya apa itu sudah saya catat. Sudah ada. Kita pelemasan dulu sahabat-sahabat. Dari tadi kita ngobrol jauh sekali, berbicara soal tujuan, berbicara soal proses dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya Aras ini dari mana sih? Orang mana sih? Sebetulnya orang mana sih? Saya aslinya dari Ciawi Gebang, Desa Cihaur. Oh, Desa Cihaur, Ciawi Gebang, dari daerah Pawetanan ya? Ya. Pawetanan. Kalian. SD mana? Sekolah di mana tuh? Saya SD di Cihaur. Cihaur. SMP? Cihaur. SMP di SMP 5. SMP 5. SMP 5 Ciawi Gebang. Ciawi. Ya. SMA-nya? SMA di SMK Muhammadiyah 2 Kuningan. SMK Muhammadiyah 2 Kuningan. luar biasa. Saya tidak mau melanjutkan lagi pertanyaan tersebut. Langsung saja kepada bagaimana saran kritik untuk cabang sekarang. Untuk PMI. Karena kita berbicara udah hampir, saking asiknya udah mau 1 jam. Hari ini kan kepengurusan PMI Kuningan dipimpin oleh saya, sahabat. Tentu saja saya juga memerlukan masukan-masukan, memerlukan saran dan support dari senior-senior. Nah, sebagai junior saya meminta saran dan wejangannya untuk cabang sekarang, dan semoga sih kedepannya harus lebih baik lah gitu lah untuk saya pribadi khususnya. Ya, untuk apa istilahnya masukan untuk cabang hari ini yang dinakodai oleh sahabat Jikri, saya kira PMI ini kan cepet ya, padahal cuma 1 tahun. Iya. Maka pertama harus betul-betul memanfaatkan waktu agar apapun kegiatan atau program yang untuk mensupport kebaikan PMI itu jangan ditunda-tunda, saya kira. Seperti misalkan kaderisasi, PKD, PKL, itu saya kira harus disusun segera, saya kira. Misalkan seperti itu maksud saya. Kemudian juga cara kaderisasi untuk sahabat-sahabat hari ini tentunya agak berbeda dengan kaderisasi zaman saya misalkan gitu. Hari ini sudah sangat kompleks cara, metode dan lain-lain ber-PMI. Tapi tentunya PMI juga jangan sampai ketinggalan zaman dalam situasi yang sudah sangat maju seperti ini. Kita harus bisa membaur dengan perubahan zaman. Dalam konteks lain lagi bahwa tentunya tetap tradisi dan juga tujuan PMI juga harus tetap dijaga. Seperti daya kritis PMI, kemudian daya intelektual PMI itu juga harus dijaga karena itu menjadi modal dasar, modal utama PMI. Kalau PMI hari ini sudah tidak ada diskusi atau kata PMI sudah tidak ada yang baca buku, ya buat apa lagi ber-PMI? Karena modal dasar ber-PMI atau kekuatan di PMI itu dari sana, gitu. Dari kekuatan intelektual, dari kekuatan gerakannya, kemudian secara konsep juga segera di beberapa kampus yang belum ada komisariatnya, ya segera dibentuk, diadakan, nggak usah ditunggu lama-lama, segera lakukan komunikasi dengan pihak kampus yang belum ada PMI-nya. Itu saya kira agar jelas gitu dalam masa kepemimpinan Jikri ini punya torehan sejarah. Itu jadi tidak hanya melanjutkan hal-hal yang hal-hal yang standar yang biasa gitu. Tapi harus ada perubahan yang belum terjadi sebelumnya, maksud saya gitu. Itu akan terus nanti dilanjutkan oleh periode selanjutnya. Itu kemudian juga kalau ber-PMI jangan pesimis, harus terus optimis. Kemudian juga kalau mau menjadi PMI sejati, ya tentunya harus mengorbankan banyak hal, waktu, tenaga, pikiran, materi. Gitu. Itu menjadi konsekuensi logis yang harus ditanggung oleh kader PMI. Tapi jangan khawatir bahwa kalau kita sepenuh hati di PMI, full di PMI, istilahnya tidak setengah-setengah ya istilahnya, tidak setengah-setengah. Kemudian daya kritis kita gali, daya kapasitas, kualitas, kompetisi kita baik, bagus. Saya kira ketika kita nanti pasca di PMI berada dimanapun, saya kira tidak akan khawatir.
Gitu. Maka betul saya kira ada istilah kita digembleng di kawah Chandra di muka akan menjadi sakti, itu betul. Asal prosesnya serius. Gitu. Itu yang mungkin dulu saya terpikirkan dan ya sedikitnya saya alami, walaupun nggak sebaik yang saya ceritakan sebetulnya saya juga. Ya, saya hanya melakukan kaderisasi yang biasa-biasa saja, tapi alhamdulillah saya secara kaderisasi formal sudah saya laksanakan semua sampai ke PKN. Salah satu kader PMI Kuningan terbaik yang pertama kali masuk PB, pertama kali mencalonkan ketua PKC, pertama kali PKN di Kuningan. Sangat membanggakan Kuningan tentunya. Nah, sahabat-sahabat, tak terasa kita 1 jam berlalu. Terima kasih sahabat Aras atas waktunya. Mampir ke PCPM Kabupaten Kuningan, ke sekretariat. Semoga tidak membuat bosan lah ke sekretariat PCPM Kabupaten Kuningan, dan ke depan juga akan tersambung komunikasi yang lain terkait bantuan kita yang meminta bantu kepada senior. Itu saja dari sahabat-sahabat nih. Ditutup Allahumma biqil aqwamitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, comment, subscribe. Tangan terkepal dan maju ke muka. Lawan.